Saya pertama kali terjun di dunia tambak di tahun 2006 dan mulai itu juga saya sudah menggunakan E4 ini. Tantangan terbesar dalam mengelola tambak ini sampai saat ini apa, Pak? Yang utama ya penyakit ini, karena tiap tahun penyakit gonta-ganti, tapi istilahnya Sampai panen di umur 4 bulan bulan. gitu. Jadi bisa dapat size yang besar itu. Otomatis keuntungan juga meningkat. Ya udah meningkat. Halo Sobat Organik, salam organik dan lestari. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Selamat datang di channel E4 Indonesia Official, ruang bincang santai seputar dunia pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan limbah dengan cara organik serta inovasi teknologi yang ada di baliknya. Episode kali ini sungguh spesial sekali karena saat ini saya berada di Desa Arjasa, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Tepatnya berada di area pertambakan yang dikelola oleh Bapak Subiantoro yang merupakan seorang petambak udang Vename yang punya pendekatan berbeda dalam menjalankan usahanya. Bukan cuma soal panen melimpah, tapi juga tentang bagaimana berbudidaya bisa dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Sobat Organik untuk like, share, dan komen video ini. Dan tidak lupa untuk subscribe channel ini dengan mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi edukatif di channel E4 Indonesia Official yang tentunya akan menambah informasi dan pengetahuan Sobat Organik sekalian. Hari ini kita akan kupas tuntas penggunaan E4, teknologi berbasis mikroorganisme yang diciptakan untuk membantu menjaga kualitas air, mengurangi bau, sampai mencegah penyakit pada udang. Seperti apa pengalaman langsung di lapangan, apa tantangan yang dihadapi, dan apakah benar E4 bisa jadi solusi untuk tambak yang sehat dan produktif. Yuk simak obrolan kita bersama sang petambak dari Situbondo. Langsung saja saat ini saya bersama dengan Bapak Subiantoro, pengelola tambak yang ada di kawasan Situbondo, yaitu di CV Sukses Rezeki Langgeng. Bapak Bian, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Ini saya lihat dari pagi tadi, begitu saya datang, kayaknya banyak aktivitas yang dilakukan. Kalau boleh tahu tadi ngapain aja Pak? Lagi panen parsial kedua. Oh iya. Berarti lumayan ini panen parcel kedua. Berapa Pak? Berapa kali ini panen parselnya? Ini baru yang kedua. Baru kedua. Biasanya berapa kali? Mungkin sekitar 4 sampai 5 kali nanti. Baik, Sobat Organik, Bapak Subiantoro ini merupakan pengelola dari tambak CV Sukses Rezeki Langgeng, yang mana beliau saat ini mengelola kurang lebih sekitar 8 hektar secara total untuk tambak udang Faname. Baik Bapak, bisa diceritakan awal mula Bapak terjun ke dunia pertambakan, khususnya ke tambak udang Faname, dan kenapa harus udang Faname? Kenapa nggak udang yang lain? Karena udang Faname ini untuk saat ini paling digemari untuk konsumen global, karena ini untuk konsumsi yang paling banyak di luar negeri, terutama di Amerika atau Jepang gitu. Dan dari segi budidaya, sekarang yang paling menguntungkan jenis yang Faname dibandingkan yang dulu. Kalau dulu jenis udang windu, kalau windu dulu produktivitasnya sangat minim. Kalau yang Faname ini produktivitasnya bisa tinggi sekali. Jadi untuk dari segi keuntungan jauh lebih besar dibandingkan jenis udang yang lain. Selain daripada mudah dalam pembudidayaan ya Pak ya, daripada udang windunya ya. Jadi udang windu lebih agak sedikit lebih susah dengan produksi panen yang lebih rendah. Jadi kan berarti ini adalah peluang usaha yang memang benar-benar menjanjikan. Baik Pak,
Saya penasaran ini, bagaimana proses awal dalam penyiapan tambak sampai dengan penebaran benur. Jadi sebelum kalau saya lihat ini kan sudah terisi nih air, kincir sudah jalan, udang sudah mulai dipanen kedua. Nah ini tapi ada beberapa teman-teman mungkin yang ingin memulai atau merintis usaha budidaya ini ingin tahu persiapan awalnya itu seperti apa? Persiapannya kalau setelah panen itu kolam dibersihkan, disemprot dengan air bersih, itu mungkin memakan waktu kurang lebih semingguan. 1 minggu, 1 petak? Untuk semua kolam. Itu dibersihkan dari sisa-sisa lumpur maupun sisa-sisa pakan. Terus kadang juga ada muncul semacam tiram-tiram gitu. Jadi itu harus dibersihkan biar untuk mencegah penularan bibit penyakit. Setelah itu bisa di aplikasi kapur, jenis-jenis kapur supaya bisa menetralkan pH, menaikkan pH, juga untuk menetralkan sisa-sisa lumpur yang mungkin masih ada gitu. Jadi dari panenan sebelumnya Pak ya? Iya. Nah, berarti kalau boleh saya tahu nih, dari proses peneburan benur, kemudian sampai dengan pemanenan terakhir, terakhir nih, kan ada panen pertama, kedua, sampai mungkin tadi disebutkan 5 kali, itu berapa lama Pak sampai pemanenan terakhir Pak? Itu bisa sampai umur 120-an hari gitu. 120 hari berarti 4 bulan ya? 4 bulan ya. Di panenan pertama itu usia berapa? Itu di usia sekitar 50 hari. 50 hari artinya itu 2 bulan kurang. Nah, 2 bulan udah. Berarti untuk panenan selanjutnya periodik setiap kurang lebih 10 hari sekali. 10 hari sekali itu udah terus itu sampai di 4 bulan ke depan. Ya. Oke. Kita kan tadi sempat keliling ini, sempat melihat ada penggunaan botol pink nih, yang mana ini adalah produk dari efektif mikroorganisme 4 atau E4, produk dari Songgolangit Persada. Sejak kapan Bapak Bian ini mulai menggunakan E4 dalam budidaya udang faname? Saya pertama kali terjun di dunia tambak di tahun 2006, dan mulai itu juga saya sudah menggunakan E4 ini sampai sekarang ini ya, karena memang terbukti efektif sebagai probiotik, misalnya yang lebih alami, lebih ramah lingkungan, makanya kualitas air lebih stabil, bagus, sehingga udang jarang bermasalah gitu, sehingga juga bisa meningkatkan produksi panen. Sobat, barusan kita sudah dengar dari Bapak Subiantoro, beliau menggunakan EM itu kurang lebih sudah 20 tahun. Jadi memang EM yang ada saat ini yang dikembangkan atau diproduksi oleh PT Songgolangit Persada itu memang bukan barang atau produk baru, namun sudah eksis dari puluhan tahun yang lalu. Jadi sudah barang tentu produk ini bukan produk yang istilahnya diciptakan kemarin sore, namun sudah diciptakan melalui beberapa penelitian, pengalaman juga. Tak lupa kita sering sharing seperti ini dengan petambak-petambak, apa yang kurang sekiranya, apa masalah-masalah yang dihadapi. Dari tim kami juga mendatangkan pendamping dari tim lapangan dari EM itu untuk juga membantu petani apabila ada keluhan atau masalah di dalam tambaknya. Oke, kita lanjutkan. Tantangan terbesar dalam mengelola tambak ini sampai saat ini apa Pak? Yang utama ya penyakit ini, karena tiap tahun penyakit gonta-ganti.
Tapi ya nggak jauh beda dari dulu, dari zaman dulu sampai sekarang. Yang paling fatal ya kayak penyakit mio itu emang dari dulu. Cuma kalau bisa menjaga kualitas air, biasanya saya tidak menimbulkan kematian yang cukup fatal. Jadi masih bisa bertahan sampai kondisi udang besar. Jadi masih bisa menguntungkan. Pernah kena EHP nggak? Ini untuk penyakit yang saat ini sekarang umumnya EHP, itu udang susah besar. Nah ini saya coba pemakaian lebih rutin lagi untuk produk E4-nya ini, di samping di air, juga saya coba dikombinasi di campuran pakan. Hasilnya lumayan bisa ada perbaikan, pertumbuhan harganya bisa naik. Berarti dengan adanya EM ini sudah menekan penyakit kayak seperti EHP atau mio, itu Bapak rasakan sendiri ya? Ya untuk mio ini kan kondisi biasanya diawali dengan kondisi air yang buruk. Makanya dengan aplikasi probiotik ini kualitas air jadi lebih membaik. Jadi penyakit mio ini bisa lumayan teratasi, tidak segitu fatal kematiannya. Oke. Kita sudah tangkap bahwa EM4 tadi sudah bisa menekan adanya penyakit yang dapat mengancam gagal panen nih. Jadi saya ingin masuk lagi ke dalam, di tahap mana EM4 paling efektif diaplikasikan dalam budidaya tambak? Ya seharusnya dari mulai persiapan awal itu harus sudah masuk. Jadi sebelum bibit-bibit penyakit masuk, kita cegah dulu dengan pemberian E4 di persiapan awal. Ya mungkin kalau masalah dosis bisa dikondisikan dengan lahan tiap-tiap kolam. Itu baik di lahan beton, lahan tanah, maupun lahan HDPE, itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Setelah itu nanti di masa pemeliharaan juga harus lebih rutin lagi untuk menjaga kualitas air supaya bisa bertahan sampai umur panjang, sampai istilahnya panen di umur 4 bulan gitu. Jadi bisa dapat size yang besar gitu. Otomatis keuntungan juga meningkat. Ya udah meningkat. Baik, terakhir Pak, ini pertanyaan saya terakhir, sejak Bapak menggunakan EM4 ini apa saja manfaat nyata yang dirasakan? Terutama sih untuk menjaga kualitas air ini emang sangat ampuh. Jadi perubahan air tidak terlalu signifikan, makanya sehingga udang tidak gampang stres, tidak gampang terkena penyakit, sehingga bisa panen dengan jumlah yang besar. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya Ya. tadi dari kurang lebih tadi jam 10 saya sudah bermain di tambak ini sampai dengan saat ini pukul 2:30 sore. Jadi lumayan panas tadi Pak ya. Ya. Lumayan panas. Pas lagi matahari ada di atas kepala, kita Ya. lihat proses pemanenan sampai dengan pengecekan, kemudian pengangkutan, dan sampai tadi kalau saya lihat itu diangkut menggunakan truk atau kayak modelnya icebox seperti itu kalau boleh tahu itu dilakukan oleh Bapak sendiri atau ada Itu dari supplier yang beli udangnya itu. Oh, jadi Bapak begitu sudah panen pasti sudah ada yang ambil udangnya gitu? Iya. Oh, tadi saya lihat udangnya mungkin bisa ditampilkan. Udangnya ketika dipanen itu bukan udang yang usia 4 bulan ya, masih belum 4 bulan, baru Ya. panen
parsial kedua. Parsial kedua ya. Ya. Itu seperti itu dengan penggunaan E4. Baik, terima kasih kepada Bapak Subiantoro Ya. telah berbagi inspirasi kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada Sobat Organik yang sudah mendengarkan obrolan kami hari ini bersama Bapak Subiantoro, seorang petambak yang berasal dari daerah Situbondo yang telah membuktikan bahwa inovasi sederhana seperti E4 bisa membawa perubahan besar, tidak hanya untuk hasil panen, tapi juga untuk keberlanjutan dalam lingkungan. Semoga cerita dan pengalaman dari Bapak Subiantoro dapat menginspirasi kita semua, dan juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas atensinya dari Sobat Organik sekalian. Sekali lagi ingat, jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe dengan mengaktifkan lonceng di dalam channel ini supaya tidak ketinggalan info terupdate dari EM4 Indonesia Official. Demikian, saya Dimas Abu Faris dari Petambak Situbondo, tepatnya di Desa Arjasa, daerah Arjasa. Pamit undur diri, terima kasih dan salam organik.